Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa peserta mata kuliah kewirausahaan yang saya cintai. Di minggu ke-12 ini saya dan tim publikasi ilmiah serta tim konferensi internasional Universitas Komputer Indonesia akan memberikan materi tentang bagaimana saudara bisa membuat artikel ilmiah yang baik dan berstandar internasional dari karya-karya kewirausahaan yang sudah kalian buat. Baiklah, minggu ini saya akan bercerita atau menjelaskan kepada kalian bagaimana caranya kalian bisa membuat abstrak yang baik dan bagaimana abstrak itu bisa menggambarkan penelitian kalian dengan ringkas namun jelas dan juga eye catching dan menarik bagi publisher internasional begitu. Pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa materi ini dibuat oleh tim publikasi International Conference Unicom, yaitu saya sendiri, saya Seni Lukiardi, kemudian juga Bapak Dr. Eng Asep Bayu Dani Nadianto dan Pak Rektor Profesor Edi Suryanto Sugoto. Yang pertama saya ingin ceritakan adalah latar belakang dulu kenapa saudara diminta untuk menuliskan karya ilmiah atau menuliskan karya-karya kewirausahaan yang sudah saudara buat ke dalam karya ilmiah. Karena seorang mahasiswa itu dituntut selain untuk bisa membuat karya-karya yang fenomenal, yang inovatif dan kreatif, juga dia dituntut untuk mampu menuangkan karya tersebut ke dalam publikasi ilmiah begitu. Nah, baiklah, saudara pasti bertanya, untuk apa sih publikasi ilmiah itu sebetulnya? Publikasi ilmiah itu sangat bermanfaat untuk saudara sendiri. Jawabannya untuk saudara sendiri karena sebagai peneliti yang diakui karya ilmiahnya dan dimuat di jurnal-jurnal bereputasi atau terindeks Scopus, saudara akan diketahui, will be well known in the world, dan juga untuk masa depan saudara sendiri, misalnya untuk pengajuan beasiswa, untuk pengajuan hibah penelitian, untuk jenjang karir di kantor dan sebagainya. Juga untuk pemeringkatan Unicom sebagai universitas yang baik publikasinya. Saudara tahu bahwa kita di Unicom sudah menyelenggarakan 2 konferensi internasional yang menjadi agenda tahunan kita, yaitu INSITES, konferensi internasional di bidang engineering, dan ICOBES International Conference di bidang non-engineering. Nah, apa akibatnya dengan diadakannya 2 konferensi internasional ini di Unicom? Nah, alhamdulillah teman-teman, pada tahun 2019 kemarin Kemenristek-Dikti sudah menyatakan bahwa Unicom merupakan 100 perguruan tinggi terbaik dilihat dari angka publikasi internasionalnya. Nah, ini tidak terlepas dari peran serta saudara yang ikut di dalam kelas kewirausahaan begitu. Karena ternyata paper-paper saudara ini bisa terbit di dalam konferensi internasional kita dan terindeks oleh Scopus. Nah, lalu saudara mungkin bertanya, apa itu Scopus? Scopus itu adalah mesin pencari seperti juga Google, tetapi khusus untuk karya-karya ilmiah yang sudah melewati tahap review dan sudah dijamin kualitasnya oleh publisher yang bereputasi begitu. Sehingga Scopus ini menjadi database para peneliti mengenai ukuran, ya, salah satu ukuran publikasi ilmiah itu berkualitas atau tidak. Nah, tentu saudara sudah membuat karya-karya kewirausahaan. Apakah itu saudara ada yang masuk ke program Inbiscom, apakah saudara ada yang ikut PKM, tetapi tentu saudara juga harus bisa menuangkan apa yang saudara buat di dalam sebuah publikasi ilmiah. Nah, baiklah, saya akan mulai dengan
bagaimana sih kita harus menulis. Nah, menulis abstrak ya, minggu pertama ini materi kita adalah tentang menulis abstrak. Nah, untuk menulis abstrak ya, tentu pertama-tama langkah pertama adalah kita harus menentukan judul dari karya ilmiah kita. Bagaimana kriteria judul yang baik dan menarik itu? Yang pertama, judul itu harus menarik. Nah, judul yang menarik itu seperti apa sih? Itu judul yang menarik itu biasanya adalah judul pertama yang tidak bertele-tele dan tidak terlalu panjang. Judul yang baik biasanya tidak lebih dari 3 baris saja. Ya, jangan lebih dari 3 baris. Kemudian judul yang menarik juga biasanya di sana saudara tidak menggambarkan hasil penelitian. Misalkan mahasiswa yang baik dan daya nalarnya tinggi akan meningkatkan kinerja dosen, misalkan akan meningkatkan di situ, membuat sebuah penelitian atau sebuah isi paper itu menjadi tidak ada rasa curiosity-nya, tidak ada orang tidak penasaran untuk membaca hasil penelitian kita karena gambaran dari hasil penelitian itu sudah ada di dalam judul. Jadi pada penulisan judul, saudara harus menghindari untuk menggambarkan hasil penelitian yang tersurat dan terlalu jelas di dalam judul. Supaya apa? Supaya saudara bisa mendapatkan sense of curiosity dari pembaca ya. Jadi cukup disebutkan secara general saja. Nah, kemudian saudara sebagai mahasiswa lakukan penelitian yang simple dan tidak terlalu sulit ya untuk peneliti awal sebagai mahasiswa. Tentu saudara sudah punya karya ilmiah yang saudara sudah buat sendiri dan tinggal saudara paparkan di dalam karya ilmiah tersebut. Kemudian saudara sebagai mahasiswa penulis awal juga silakan saudara menulis penelitian yang literaturnya mudah didapatkan ya. Tetapi jangan juga menjadi skeptis bahwa kayaknya penelitian saya susah literaturnya, sehingga saudara ganti judul terus-menerus, misalnya sampai berkali-kali berganti-ganti judul. Karena sebetulnya mendapatkan literatur itu sangat mudah asal kita mengerti tekniknya begitu. Misalkan pada suatu ketika saya pernah menerima keluhan begitu dari seorang mahasiswa itu datang ke saya dan kemudian dia berkata, Bu, saya mau ganti judul. Saya menanyakan kepada beliau, kenapa Anda ganti judul? Dan dia bilang, saya literaturnya susah sekali didapatkan, Bu, jadi saya ingin ganti judul. Lalu saya bertanya kepada mahasiswa itu, apa sih sebetulnya penelitiannya tentang apa? Dia bilang, saya meneliti tentang komik Sunda, Bu, saya menulis tentang komik Sunda. Jika saudara mencari literatur sangat spesifik seperti itu, misalkan tentang komik Sunda, tentu saudara akan kesulitan mendapatkan literatur yang pas begitu. Tapi jika saudara mencari literatur itu, saya tunjukkan, saudara bisa masuk ke Google Cendekia seperti ini caranya. Nah, saudara bisa klik dengan keywords yang lebih general, misalnya komik ya. Ketika saudara mengklik komiks ya, akan keluar ini tentang komik komik barat, komik Indonesia, atau konten atau tentang desain. Nah, saudara bisa baca ini dan saudara justru bisa gali ya, misalkan ini tentang komik barat. Saudara bisa tonjolkan pada bagian introduction, pada gap penelitian. Komik si A menjelaskan tentang komik barat, sementara komik saya menjelaskan tentang komik Sunda. Itu justru akan menjadi sesuatu yang menarik dan akan menjadi novelty atau kebaruan di dalam riset saudara. Kemudian judul yang baik juga itu tadi saya kembali kepada novelty dan kebaruannya. Jadi misalkan saudara meneliti tentang mesin tik atau tentang Nintendo yang saat ini mungkin sudah
tidak digunakan orang. Nah, itu berarti kan tidak ada kebaruannya, atau saudara meneliti persis seperti penelitian orang ya. Jadi usahakan penelitian saudara itu ada inovasinya, ada novelty-nya, dan ada kebaruannya ya. Kemudian kalau saudara mau ikut ke INSITES, konferensi engineering, tentu harus mengandung konten engineering yang banyak atau science-tech-nya ya. Jika produk saudara misalkan membuat tempe ya, saudara jelaskan lebih banyak mengenai apa itu tempe ya. Tempe itu bagaimana science-tech-nya, membuat tempe itu seperti apa ya, dengan kalimat yang menarik ya. Kemudian tadi saya katakan bahwa judul tersebut tidak terlalu panjang. Selain itu, saudara harus hati-hati dengan tidak menyebutkan brand tertentu pada judul ya. Saudara tahu kenapa? Karena jika kita menyebutkan brand pada judul ya, itu akan terkait dengan hak cipta ya. Misalkan ini saudara membandingkan dua brand ternama ya, studi komparatif begitu pada dua brand ternama. Nah, ternyata satu brand ini menurut survei yang saudara lakukan lebih baik daripada brand yang satunya. Lalu saudara ceritakan di dalam artikel saudara. Kemudian artikel saudara lulus review, kemudian publish secara internasional. Nah, kira-kira untuk brand yang hasilnya lebih buruk di dalam penelitian saudara ini, apakah tidak keberatan dipublish demikian? Saya rasa semua brand ya tidak ingin ada kampanye negatif terhadap brandnya sendiri begitu, sehingga itu membuat saudara beresiko untuk digugat secara hukum. Jadi hindari menyebutkan brand tertentu ataupun lokasi tertentu ya, ataupun nama tertentu, kecuali saudara mempunyai izin secara tertulis. Tetapi yang harus saudara ingat, ada judul-judul tertentu yang justru saudara harus menyebutkan lokasinya secara spesifik. Misalkan seperti ini, studi kebakaran di SMA 17 Bandung, misalkan ini ya, misalkan. Apakah kita harus menyebutkan nama lokasinya pada sebuah studi kebakaran atau pada sebuah studi kebanjiran misalkan? Nah, ini harus. Kenapa? Karena tidak semua lokasi mengalami kebakaran begitu ya, sehingga kalau kita meneliti tentang sebuah kejadian yang spesifik, lokasi itu harus mutlak dicantumkan di sana seperti yang tadi saya contohkan. Tetapi untuk studi komparatif lain, untuk studi apalagi yang membandingkan kualitas seperti itu, tidak perlu menyebutkan brand secara implisit di dalam judul penelitian kita. Kemudian di dalam judul juga jangan mengandung istilah yang kurang bisa dipahami ya. Saudara ingat bahwa paper saudara ini akan berstandar internasional nantinya dan akan dipublikasikan secara internasional. Saya pernah menemukan ya judul yang mengangkat, dia mengupas atau mereview tentang sebuah pepatah Minang. Kemudian dia tuliskan bahasa Minang itu di dalam judul, sehingga ketika pembaca internasional membaca mungkin tidak bisa dipahami. Dengan tidak bisa dipahami, dia sudah kehilangan attractiveness atau keingintahuan begitu dari pembaca ya. Sehingga kalau bisa judul itu tidak mengandung istilah yang kurang bisa dipahami begitu ya. Kemudian tentu judul yang baik tidak mengandung sara ya, dan tata bahasanya harus diperhatikan. Misalkan seperti ini, ada artikel mengenai wanita miskin. Kalau saudara cari di kamus, bahasa Inggrisnya wanita miskin itu adalah poor woman. Ya, betul, itu secara literasi mungkin betul. Tetapi ketika saudara letakkan di dalam sebuah karya ilmiah, di dalam sebuah judul karya ilmiah, poor woman itu mengindikasikan kata yang kasar atau mengandung sara begitu. Sehingga kita bisa ganti misalnya dengan woman with low social class begitu ya. Nah, ini kemudian setelah judul, saudara harus menulis afiliasi. Apa itu afiliasi? Afiliasi adalah identitas penulis ya. Afiliasi yang pertama, saudara harus menjelaskan institusi di mana saudara
belajar atau bekerja ya. Afiliasi tidak disingkat dan tidak dibahasa Inggriskan. Contohnya Universitas Komputer Indonesia, saudara harus tulis dengan lengkap Universitas Komputer Indonesia, karena itu adalah sebuah nama. Seperti kalau nama saudara Bunga tidak dibahasa Inggriskan menjadi Flower, tetapi tetap Bunga begitu ya. Sehingga afiliasinya pun harus lengkap. Kemudian yang harus saudara perhatikan, saudara harus menggunakan email resmi Unicom ya, bukan email Gmail atau Yahoo misalkan, tapi gunakan alamat resmi email saudara, yaitu email Unicom. Nah, kemudian ya, untuk abstrak yang baik ya mengandung 5 unsur. Yang pertama adalah tujuan penelitian ya. Apakah boleh Bu saya menggunakan latar belakang di dalam abstrak, menceritakan sedikit? Boleh, silahkan. Kalau saudara ingin menjelaskan tentang latar belakang, cukup 1 atau 2 saja, karena goal kita saudara ini akan membuat proceeding. Proceeding itu adalah artikel yang singkat, bukan seperti jurnal. Kecuali kalau saudara ingin membuat jurnal, ya harus lebih spesifik, harus lebih dalam pembahasannya. Kalau goal saudara akan memasukkan ke konferensi internasional yang berupa proceeding, maka abstraknya juga jangan terlalu panjang. Abstrak cukup terdiri dari 1 paragraf saja ya, 1 paragraf saja. Kalimat pertama bisa berupa latar belakang penelitian, kemudian tujuan penelitian ya. Tujuan penelitian terdiri 1 atau 2 kalimat ya, langsung saja penelitian saja, saya bertujuan untuk ya. Kemudian metode penelitian ya, disusul dengan 1 atau 2 kalimat metode penelitian ya. Kemudian lalu hasil penelitian 1 atau 2 kalimat. Misalkan hasil penelitiannya itu secara general, saudara jelaskan, tidak perlu menyebutkan seluruh angka di sana ya, secara general saja. Kemudian saudara setelah hasil penelitian jelaskan kalimat diskusi, mengapa saudara mendapatkan hasil itu, seperti pada contoh ini ya. Mengapa Anda mendapatkan hasil itu? Dan terakhir adalah kesimpulan ya, 1 atau 2 kalimat saja begitu ya. Kemudian di dalam menulis sebuah abstrak, saudara harus memiliki kemampuan untuk menggabungkan atau seni menulis, menggabungkan kalimat, mencampur kalimat aktif dengan pasif. Seperti contohnya di dalam 2 kalimat ini sepele tapi seringkali tidak diperhatikan oleh seorang penulis. Ali, Budi, dan Caca digigit 3 anjing. Mereka bertiga masuk rumah sakit. Siapa merekanya? Coba saudara kalau baca kalimat ini, merekanya adalah mengacu pada Ali, Budi, dan Caca ya. Kemudian kalimat berikutnya, 3 anjing menggigit Ali, Budi, dan Caca. Mereka bertiga masuk rumah sakit. Apakah ini benar? Nah, merekanya mengacu kepada 3 anjing ya, begitu. Jadi kalimat ini tidak benar susunannya begitu ya. Betul ini SPO tetapi tidak benar susunannya. Lalu banyak yang bertanya kepada saya, Bu, apakah kita bisa menggunakan Google Translate ya untuk menerjemahkan artikel ilmiah? Saya jawab tentu saja bisa. Lalu anak itu menjawab lagi, tapi Bu, seringkali kalau Google Translate itu penerjemahannya tidak baik. Tidak baik karena bahasa Indonesia saudara belum baik gitu. Kalau bahasa Indonesia saudara sudah baik, ya tentunya penerjemahan dengan Google Translate juga sudah cukup baik dan sudah cukup membantu begitu ya. Jadi saudara perhatikan betul-betul kalimat di dalam bahasa Indonesianya supaya saudara bisa menggunakan tools Google Translate untuk membantu saudara menerjemahkan paper ya. Nanti saya akan memberikan tips-tips penerjemahan di dalam kuliah berikutnya ya. Kuliah saat ini saudara coba dulu membuat abstrak ya dengan 5 elemen tersebut. Abstrak tidak lebih dari 250 kata dan 1 paragraf saja, dan saudara unggah ke dalam LMS ya. Abstraknya masih berbahasa Indonesia. Nanti kami review, tim kami review, kami akan kembalikan ya saudara. Nanti ikuti perbaikan itu dan upload kembali perbaikannya. Ya, saya harap saudara selalu bersemangat di dalam mengerjakan tugas, tetap berpikir positif. Jangan dulu berpikir bahwa
ini akan menyulitkan saudara karena ini akan banyak manfaatnya, apalagi nanti saudara akan membuat skripsi, sehingga ini anggap saja ini latihan untuk membuat skripsi. Membuat scientific writing itu, membuat scientific paper itu sebetulnya sangat menyenangkan kalau kita tahu trik-triknya ya, kalau kita tahu, sehingga terasa jadi lebih mudah ya. Jadi pesan saya, saudara harus tetap semangat ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya akan membahas tentang bab berikutnya, yaitu introduction, di dalam introduction dan body of paper ya, di dalam pertemuan berikutnya. Barangkali sekian dulu, tolong diikuti instruksi di LMS. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.